Siapa sih yang gak kenal dengan mode survival di Mobile Legends? Kalau kalian penggemar lama game ini, pasti tahu dong mode yang sempat jadi favorit banyak pemain. Mode survival sendiri menghadirkan pengalaman yang beda dari mode lain di Mobile Legends. Alih-alih fokus pada pertempuran tim 5 versus 5 di map klasik, mode ini memperkenalkan gaya permainan Battle Royale, yang dimana kalian harus bertahan hidup hingga jadi yang terakhir. Setiap pemain dituntut untuk berjuang sendirian atau dalam tim untuk menjadi yang terkuat dan mengalahkan lawan-lawan lainnya. Namun, terlepas dari popularitasnya, mode survival secara resmi dihapus oleh pihak Moonton. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa mode ini dihilangkan? Bukankah ini mode yang cukup seru dan memberikan warna baru di dalam permainan? Di video kali ini, Mimin bakal menganalisis alasan-alasan dibalik penghapusan mode survival, sekaligus melihat apa saja mekanisme yang dulu sempat membuat mode ini begitu digemari oleh para pemain. Mode survival pertama kali dirilis pada akhir 2018, tepatnya sebagai bagian dari expansion Jetpack dalam jagat Mobile Legends. Di sini kalian gak lagi bermain dengan tujuan untuk menghancurkan turret musuh, tetapi kalian akan dilempar ke sebuah map luas untuk bertahan hidup, mencari sebuah item dan berjuang sampai jadi yang terakhir berdiri. Selain gameplaynya yang baru, cerita di balik mode ini juga memiliki latar belakang yang menarik, yang dimana setiap tim atau pemain berjuang untuk memperoleh Twilight Orb. Twilight Orb adalah sebuah artefak misterius yang memiliki kekuatan luar biasa. Twilight Orb diyakini memiliki kekuatan untuk mengubah jalannya pertempuran di Land of Dawn, dan bahkan membawa kehancuran bagi siapa saja yang salah menggunakannya. Orb ini menjadi pusat konflik dalam ekspansi Jetpack, yang dimana berbagai hero dan faksi di Land of Dawn berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Twilight Orb dikatakan berasal di era kuno di Land of Dawn, yang dimana para Ancient Ones pernah menggunakannya untuk menyegel kekuatan kegelapan. Namun, setelah pertempuran besar yang menghancurkan peradaban kuno, orb ini kemudian menghilang, sampai akhirnya ditemukan kembali. Twilight Orb memiliki kekuatan yang tak terukur, dan siapapun yang berhasil menguasainya akan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan elemen, memanipulasi waktu, atau bahkan menghidupkan kembali prajurit-prajurit yang telah mati. Kekuatan besar ini membuat Orb diincar oleh berbagai faksi, termasuk para hero yang berjuang di mode survival. Lalu bagaimana dengan map di mode survival? Map ini sendiri mengambil inspirasi dari berbagai tempat di Land of Dawn, yang mungkin kalian sudah familiar jika sering bermain di mode survival. Salah satu tempat yang paling ikonik di map ini adalah Agatha Dryland, yang merupakan perwakilan dari wilayah padang pasir di Land of Dawn. Map di mode survival ini tidak hanya menawarkan variasi lokasi, tetapi juga berbagai spell yang bisa digunakan oleh para pemain. Kombinasi spell ini mengubah dinamika pertarungan dan strategi yang harus diterapkan. Keberagaman spell ini menjadi salah satu elemen menarik yang membuat mode survival terasa lebih dinamis dan tak terduga. Mode ini membawa keseruan baru yang berbeda dari mode-mode standar. Namun, kenapa mode ini dihapus? Mode ini membawa keseruan baru yang berbeda dari mode-mode standar. Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan kenapa Moonton akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan mode ini, dan Mimin bakal bahas satu persatu. Pertama, masalah keseimbangan permainan. Salah satu tantangan utama dalam mode survival adalah soal keseimbangan hero. Banyak pemain yang mengeluhkan bahwa beberapa hero terlalu OP atau overpower di dalam mode ini. Misalnya hero dengan kemampuan stealth seperti Natalia bisa dengan mudah bersembunyi dan menghabisi musuh dari bayang-bayang. Sedangkan hero lain yang bergantung pada kekuatan fisik atau pertahanan justru kesulitan untuk bertahan. Ketidakseimbangan inilah yang membuat pengalaman bermain jadi kurang seru bagi sebagian besar pemain, terutama bagi mereka yang nggak menggunakan hero-hero dengan kemampuan unggul di mode ini. Selain itu, sistem item dalam mode ini juga terkadang terasa tidak adil. Di dalam mode survival, kalian harus mencari item dan senjata di sekitar map untuk memperkuat karakter kalian. Namun seringkali ada ketidakseimbangan di sini, yang dimana beberapa pemain bisa mendapatkan item langka dan kuat di hari awal permainan, sementara pemain lain hanya mendapatkan item biasa yang gak cukup untuk bertahan hidup di mode survival. Hal ini membuat banyak pemain merasa frustasi, karena kemenangan terkadang lebih bergantung pada keberuntungan daripada strategi atau skill. Kedua, bug dan glitch yang sering muncul di mode ini yang juga menjadi masalah besar bagi para pemain. Banyak laporan dari pemain yang mengalami crash, lag, atau bahkan karakter yang stuck di map, yang akhirnya bikin pengalaman bermain jadi terasa tidak nyaman. Meskipun Moonton sudah mencoba memperbaiki beberapa bug ini lewat update, namun masalah-masalah tersebut tetap sering muncul, terutama di perangkat dengan spesifikasi rendah. Bug-bug tersebut jelas mempengaruhi kualitas gameplay dan bikin banyak pemain berhenti bermain mode ini.
Ketiga, kurangnya inovasi di mode survival yang juga menjadi salah satu alasan kenapa mode ini akhirnya ditinggalkan. Di awal perilisan mode ini memang terasa seru dan menyegarkan, tapi sayangnya tidak ada update signifikan yang memperkaya pengalaman bermain. Mapnya tetap itu-itu aja, item dan senjata tidak mengalami perubahan besar dan tidak ada mekanisme baru yang bisa membuat pemain betah bermain lebih lama. Alhasil mode ini jadi terasa monoton setelah beberapa waktu dan banyak pemain yang akhirnya kembali ke mode-mode standar seperti ranked atau klasik. Namun ada juga alasan lain yang mungkin tidak banyak disadari oleh pemain, yaitu fokus Moonton terhadap pengembangan mode kompetitif. Mobile Legends sebagai game MOBA yang populer mempunyai sebuah komunitas e-sport yang besar. Kompetisi 5 versus 5 di mode ranked dan turnamen internasional seperti MPL menjadi pusat perhatian Moonton. Mode survival yang lebih bersifat kasual dianggap tidak sejalan dengan arah pengembangan game yang lebih fokus terhadap kompetisi profesional. Meski begitu, mode survival mempunyai potensi yang besar jika Moonton ingin mengembangkannya lebih lanjut. Banyak penggemar yang berharap mode ini bisa kembali, bahkan dengan beberapa pembaruan yang bisa membuatnya menjadi lebih menarik. Misalnya penambahan map baru dan senjata eksklusif, atau bahkan event khusus yang bisa membuat mode ini tetap relevan di kalangan pemain. Battle Royale sendiri masih menjadi genre yang populer di berbagai platform, dan jika Mountain bisa mengembangkan mode ini dengan lebih serius, bukan tidak mungkin mode survival bisa menarik perhatian lagi.